Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu legal drafting? Legal drafting adalah suatu penyusunan atau perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contohnya adalah pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, kecamatan membuat peraturan kecamatan, maupun di bawahnya adalah desa membuat peraturan desa. Adapun tata cara peraturan desa ini telah diatur pada Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Pembentukan peraturan desa meliputi suatu perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, pembahasan, penetapan, dan tata cara penyebarluasan. Menurut pengamatan yang saya dapatkan, sistem pembuatan peraturan desa Bengkulu adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan penyusunan desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa pada rencana kerja pemerintah desa. Jika dianalisis, ini terlihat pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Yang kedua adalah penyusunan oleh kepala desa Bengkulu. Penyusunan adalah suatu proses atau cara menyusun. Penyusunan rancangan peraturan ini diprakarsai oleh pemerintah desa. Penyusunan harus dikonsultasikan kepada camat maupun masyarakat desa, sehingga ketika adanya masukan-masukan dari Pak Camat, mungkin ini bisa ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah penyusunan oleh BPD. BPD juga dapat menyusun rancangan peraturan desa. Yang keempat adalah adanya suatu pembahasan. Dalam pembahasan ini melibatkan BPD, kepala desa, pemerintah desa Bengkulu. Peraturan yang sudah dibahas tidak bisa dibatalkan, melainkan dengan adanya suatu kesepakatan bersama. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati diserahkan kepada kepala desa untuk selanjutnya ditetapkan. Jika dianalisis, ini terdapat pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014. Yang selanjutnya adalah adanya suatu penetapan. Penetapan ini ditandai dengan adanya suatu tanda tangan oleh Kepala Desa Bengkulu, yaitu Bapak Muhammad Mudhofir MPDI. Jika dianalisis, ini terdapat pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Selanjutnya adalah pengundangan. Pengundangan ini dilakukan oleh sekretaris desa yang mengundangkan ke dalam lembaran desa Bengkulu. Yang ketujuh adalah proses penyebarluasan. Kenapa peraturan ini harus disebarluaskan ke masyarakat desa Bengkulu? Karena biar semua masyarakat desa Bengkulu mengetahui secara pasti bagaimana peraturan dan apa aja peraturan yang ada di desa Bengkulu. Penyebarluasan peraturan ini biasanya melalui banner yang ditempel pada seluruh wilayah desa Bengkulu. Pengumuman ini juga biasanya diumumkan dan ditempel di papan pengumuman yang ada di desa Bengkulu. Pengumuman ini juga biasanya diumumkan melalui Bapak Kepala Dusun masing-masing, sehingga proses penyebaran merata di seluruh wilayah Bengkulu. Bahkan proses penyebarannya bisa melalui kajian keagamaan di desa Bengkulu ini, tiap masing-masing dusun.
Penyebaran ini terdapat pada pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Jika disimpulkan, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ini adalah suatu peraturan yang mengatur adanya pembuatan. Di Desa Benculuk sendiri, peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa beserta BPD maupun jajarannya ini tunduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Tunduk kepada Pancasila dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kesesuaian antara teori dan prakteknya di pemerintahan Desa Benculuk. Sekian laporan pengamatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.